Kisah pada zaman dahulu hiduplah seorang perampok yang sangat kejam. Merampok baginya adalah sebuah kesenangan, bukan hanya sekedar mengambil harta benda, tetapi dia tidak segan menganiaya dan membunuh. Dia biasanya merampok khalifah yang lewat, mengambil seluruh harta benda. Jika dia berbaik hati maka khalifah itu dibiarkannya hidup. Jika tidak maka langsung dibunuhnya. Hasil rampok itu digunakannya untuk bersenang-senang bersama teman-temannya. Mereka berpesta pora, mabuk-mabukan sambil bermain musik. Masyarakat dan raja sudah gerah. Berbagai cara sudah dilakukan untuk menangkap perampok, tetapi selalu gagal. Perampok itu sangat lihai. Dia seperti asap yang kelihatan tetapi tidak bisa dipegang. Hingga suatu ketika raja mempunyai ide cemerlang, dia membuat pengumuman, siapa yang bisa menangkap perampok dan membawanya kepada raja, akan diberi hadiah 100 keping emas. Mendengar hadiah yang besar itu, masyarakat berbondong-bondong mencari perampok tersebut. Teman-temannya banyak yang ditangkap, diadili dan dibunuh. Hal itu membuat perampok terdesak sendirian. Tidak ada lagi temannya, tidak ada tempat bersembunyi buatnya. Karena semua orang menginginkan kepalanya yang seharga 100 keping emas. Suatu hari perampok itu melarikan diri jauh ke tengah gurun pasir. Nyawanya sedang terancam, semua orang sedang memburunya. Perampok itu sangat kelelahan. Dia belum mendapatkan apapun untuk mengganjal perutnya. Setelah berlari jauh ke dalam gurun, dia sangat kelelahan. Langkahnya gontai. Dia sangat kehausan. Akhirnya dia menemukan sebatang pohon besar. Dengan gontai dia terduduk di bawah pohon itu. Suara pasir gemuruh ditiup angin, ditambah angin sepoi-sepoi membuat perampok itu mengantuk. Sambil menahan rasa lapar dan tanpa melihat kiri kanan, akhirnya perampok itu tertidur sambil kepalanya tersandar ke pohon. Sementara itu di balik pohon besar rupanya ada seorang kakek tua sedang berteduh dari terik matahari. Kakek itu adalah seorang ahli ibadah yang disebut sufi. Sang sufi telah menempuh perjalanan jauh. Dia mengembara untuk menebalkan keimanan dan takwanya kepada Allah. Hingga perjalanan membawanya berteduh di bawah pohon yang sama dengan si perampok tetapi berlawanan arah. Dari atas langit dua malaikat sedang memperhatikan mereka berdua, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Mereka terlibat percakapan. Malaikat azab berkata, "Aku sudah tidak sabar untuk menyeret perampok itu ke neraka. Akan aku siksa dia. Begitu banyak dosa yang dilakukannya, merampok, membunuh, mabuk, foya-foya. Sungguh dia manusia hina. Neraka adalah tempat dia kembali." Saya juga tidak sabar ingin membawa kakek itu ke surga. Dia sangat taat, baik dan berbakti, hidupnya diisi dengan beribadah. Dia rajin bersedekah, tutur katanya lembut, saya akan membawa dia terbang mengelilingi surga. Mendengar percakapan kedua malaikatnya itu, Allah berkata, "Tidakkah kalian mengetahui bahwa Aku Maha Pengasih dan Penyayang? Rahmatku meliputi seluruh alam. Mari kita lihat siapa yang akan masuk surga dan siapa yang masuk neraka." Kemudian Allah memasukkan perampok dan sufi tersebut ke dalam alam mimpi. Tiba-tiba perampok itu sudah bermimpi. Dia didatangi oleh malaikat yang besar bersayap. Malaikat itu membawa perampok ke surga. Sungguh dia sangat takjub melihat surga yang sangat indah. Kemudian perampok itu disambut oleh bidadari yang cantik jelita bagaikan mutiara. Segera perampok yang kotor itu dimasukkan ke dalam kolam yang wangi, dimandikan oleh bidadari.
kemudian dikenakan baju jubah dari sutra yang berhiaskan permata. Perampok itu sangat keheranan. Lalu dia didudukan pada singgasana yang indah. Bak seorang raja yang agung dikelilingi oleh bidadari. Malaikat berkata, "Nikmatilah surga ini." Tiba-tiba dada perampok itu sesak. Dia teringat semua kejahatan yang pernah dilakukannya. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan balasan surga, sedangkan dia adalah pendosa? Perampok itu mulai menangis. Dia merasa sangat malu. Malu pada Tuhan yang membawanya ke surga. Perampok itu tersungkur bersujud, menangis sejadi-jadinya. Dia sangat malu atas perbuatannya. Air matanya mengalir deras. Dia menangis. Sementara itu sang sufi juga dibawa ke alam mimpi. Dia didatangi oleh malaikat, tangan dan kakinya dibelenggu oleh rantai yang besar. Kemudian malaikat menyeret Nis dengan kasar. Sang sufi terkejut, matanya tak percaya menyaksikan semua ini. Apa salahnya sehingga malaikat menyeretnya? Sang sufi dilemparkan ke dalam neraka yang panas menyala. Bibir sufi itu terus berzikir. Setiap api hendak membakarnya. Api itu padam seketika karena zikir yang terucap dari bibirnya. Sang sufi bertanya kepada penjaga neraka, "Kenapa dia dilemparkan ke neraka?" Penjaga neraka mengatakan bahwa Allah yang memerintahkannya. Mendengar itu sang sufi berkata, "Jika memang Allah yang menghendaki, maka dia menerimanya. Asalkan Allah ridho, di neraka pun tidak mengapa." Perampok dan sufi sama-sama bermimpi. Saking kuatnya tangisan perampok sehingga membuat sufi terbangun. Dia terkejut mendengar suara tangis yang keras. Sang sufi mencari asal tangis tersebut. Dia melihat seorang perampok di belakang pohon sedang tidur sambil menangis. Lalu sang sufi membangunkan perampok sambil mengguncang-guncang badannya, sehingga akhirnya perampok itu terbangun. Begitu terbangun perampok itu langsung memeluk sang sufi. Dia mengatakan sangat menyesal atas perbuatannya selama ini, dan dia sangat malu kepada Allah. Sambil menangis terseduh-seduh, dengan bijaksana sufi membimbing perampok untuk bertobat. Akhirnya perampok dibawa oleh sang sufi mengembara. Dia diajarkan berbagai ilmu agama. Akhirnya perampok itu menjadi orang yang sangat taat. Dia ingin menebus semua kesalahannya dengan beribadah kepada Allah. Begitulah kekuasaan Allah yang membolak-balikan hati manusia. Perampok yang bengis dan kejam mendapat rahmat dari Allah dalam mimpinya, membuat dia malu akan dosa-dosanya. Sedangkan sufi yang taat tidak pernah mengeluh atas apapun yang ditetapkan oleh Allah kepadanya. Sehingga baik perampok maupun sufi di akhir hayatnya menjadi calon penghuni surga.